1 lantai 4 Gedung Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi dan disiarkan langsung oleh Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Seluruh Indonesia dengan bangga mempersembahkan Suara Nusantara. Suara Nusantara edisi ke-87 diproduksi oleh LPPL Radio dan Televisi Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Jawa Barat bersama saya Ade Luis. Dan saya Yasha Nur Fauzia sebagai host Suara Nusantara edisi 87. Selamat menyaksikan. Mengawali berita pertama dari LPPL Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi, Musrembang tahun 2022, Cibarusah diprioritaskan taman kota dan destinasi wisata religi. Rangkaian kegiatan Musrembang pemerintah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2022 kali ini, pelaksanaan perdananya diselenggarakan di Pondok Pesantren As-Salafiyah Al-Baqiyatus Sholihah Cibogo, Desa Sindang Mulia, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Kamis 7 Januari 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan Musrembang yang bertujuan untuk menampung usulan dan rencana pengembangan pembangunan desa yang ada di Kabupaten Bekasi ini dihadiri oleh Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja bersama camat dan seluruh kepala desa sekecamatan Cibarusah. Pembangunan infrastruktur desa dan perbaikan sarana pendidikan masih menjadi prioritas utama dalam Musrembang kali ini. Kebutuhan warga akan tersedianya ruang terbuka publik dan menjadikan Cibarusah, khususnya Desa Sindang Mulia sebagai destinasi wisata religi, serta pemberian gelar kehormatan kepada pejuang asal Cibarusah menjadi usulan tambahan yang disampaikan oleh warga dalam dialognya bersama Bupati Bekasi. Musrembang Des ini adalah satu tahapan di mana kita merencanakan pembangunan yang nantinya akan menjadi kegiatan yang dengan menggunakan APBD Kabupaten Bekasi. Ini kita juga punya tokoh yang nanti kita usulkan dan kita perjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Apresiasi yang sangat luar biasa. Memuliakan saudaranya oleh Allah akan dibalas juga. Intinya adalah kita ingin mendengar apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah desa yang diusulkan oleh RT atau RW yang ada di desa tersebut. Mudah-mudahan, ini semua nanti akan kita prioritaskan yang mana yang nantinya akan menjadi skala prioritas dalam pembangunan anggaran nanti di 2022. Dan juga permintaan masyarakat terkait dengan tempat taman terbuka bagi masyarakat. Ini tentu saja tadi permohonan dari Ibu Kepala Desa yang didukung oleh RT RW-nya ingin adanya taman kota yang ada di Desa Sindang Mulia. Tidak tertutup kemungkinan bagi desa-desa lain juga mengusulkan hal yang sama. Jadi prioritasnya masih infrastruktur dan tadi taman termasuk sekolah-sekolah yang ada di Desa Sindang Mulia. Oke, baik. Bupati juga berpesan dengan bantuan yang diberikan ini, masing-masing desa dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada warganya dan dapat membangun desanya sesuai dengan prioritas desanya masing-masing. Kita ingin pelayanannya lebih baik lagi. Nanti kantor desanya untuk pelayanannya di tempat pelayanannya diperbaiki. Masih program prioritas sendiri untuk Desa Sindang Mulia apa, Bu? Ya, itu tadi yang tadi Bapak Bupati sampaikan, kita mau bikin destinasi wisata religi termasuk taman kota. Kita harapkan karena memang kita kan punya seorang tokoh yang memang pejuang gitu ya. Kenapa nggak dipakai nama jalan di daerah kita sendiri gitu? Kenapa harus nama lain gitu? Jadi itu sangat, insya Allah kalau memang sudah terwujud itu sangat jadi kebanggaan buat kita. Nur Rahman Akbar, Sony Suganda, Newsroom Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi melaporkan. Kita beralih ke Sumedang. Bupati Sumedang menjadi inspektur upacara di peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2021, disampaikan dari LPPL RKS Sumedang, Jawa Barat. Bupati Sumedang menjadi inspektur upacara di peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama RI tahun 2021 di halaman kantor Kemenag Kabupaten Sumedang.
Dalam peringatan Hari Amal Bakti diberikan penganugerahan tanda kehormatan setia Lancana Karya Setia kepada 20 orang di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, serta penyerahan UPZ penghimpunan zakat terbaik tahun 2020 dari Baznas ke Kemenag, yaitu berupa piagam penghargaan dan 1 unit laptop. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Haji Jajang Apipudin, mengatakan pihaknya berharap aparatur sipil negara di lingkungan kantor Kementerian Agama Sumedang menjadi suri tauladan, di mana seperti yang disampaikan Bupati bahwa harus mempunyai misi keagamaan dengan moto ikhlas beramal. Hal ini tentunya harus diusahakan dengan mengedepankan akhlakul karimah. Dengan mengusung tema kerukunan umat ya, jadi saya berharap kepada seluruh ASN dapat melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya agar Kementerian Agama ke depan menjadi suri tauladan bagi seluruh ASN yang ada di Indonesia. Sebagaimana kata Pak Bupati tadi, kita mempunyai misi keagamaan dengan moto ikhlas beramal. Tentunya kami akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja dengan mengedepankan akhlakul karimah. Mungkin itu, dan saya selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sumedang menyampaikan selamat kepada ASN yang tergabung ke dalam karyawan Kementerian Agama dan mengucapkan selamat HAB. Sementara itu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengapresiasi pelayanan kinerja di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, sekaligus mengucapkan selamat Hari Amal Bakti yang ke-75. Diharapkannya Kemenag Sumedang selalu diberi kelancaran, kekuatan, dan keselamatan, serta selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Pertama, saya mengapresiasi kinerja Kemenag selama ini yang telah memberikan kinerja terbaik bagi umat, terutama dalam pelayanan keagamaan pada umat dan juga menjaga toleransi serta membina kerukunan umat beragama. Saya sampaikan selamat dirgahi yang ke-75 Kementerian Agama RI, semoga diberikan kekuatan, keselamatan, kelancaran dalam mengemban amanahnya dan memberikan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dengan semangat barunya Kementerian Agama. Demikian Iwan Ingkig melaporkan. LPPL Radio Irama FM Kabupaten Purworejo menyerahkan sertifikat tanah dari Presiden Joko Widodo. Dan informasi ini disampaikan oleh reporter Rizky Amelia. Presiden Joko Widodo kembali menyerahkan sertifikat hak atas tanah pada Selasa 5 Januari 2021 dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat se-Indonesia yang digelar secara virtual. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan sebanyak 584.407 sertifikat untuk para penerima yang tersebar di 26 provinsi dan 273 kabupaten kota. Presiden didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Di Kabupaten Purworejo sendiri, Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM bersama dengan Sekretaris Daerah, Kepala Kantor Pertahanan, serta Kepala OPD terkait mengikuti penyerahan sertifikat secara virtual di Pendopo Kabupaten Purworejo. Sebelum mengikuti penyerahan secara virtual di Istana Negara, Bupati Purworejo didampingi oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menyerahkan sertifikat tanah kepada 5 perwakilan penerima dari Desa Kertojayan. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa penyerahan sertifikat hak atas tanah ini adalah komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikat tanah di seluruh Indonesia. Penyerahan sertifikat tersebut akan memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, serta redistribusi tanah yang selama beberapa tahun terakhir dijalankan oleh pemerintah. Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan. Komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. Presiden menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kementerian ATR atau BPN kantor wilayah dan kantor pertanahan yang ada di provinsi serta kabupaten kota atas kerja kerasnya menyelesaikan target-target yang telah diberikan.
Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Kita beralih ke Radio Tegar Beriman. Pemerintah Kabupaten Bogor gelar rapat evaluasi ketersediaan ruang isolasi COVID-19 dengan reporter Inggar Prilda. Guna pengoptimalan ruang isolasi COVID-19, pemerintah Kabupaten Bogor menggelar rapat evaluasi terkait ketersediaan ruang isolasi COVID-19 di Kabupaten Bogor serta antisipasi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2020. Rapat yang dihadiri oleh Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudi Susmanto, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, IDI, dan Forkopimda yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati Bogor. Dalam arahannya, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, penanganan COVID-19 ini bukan penanganan penyakit biasa, jadi harus ada tindakan cepat dan tepat. Ia juga menambahkan, dengan kondisi seperti ini, lakukan saja yang terbaik, jangan takut, dan jalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Ke rumah sakit, kalau memang kurang, apapun cepat lakukan. Jangan terkendala oleh hal-hal yang lain, terutama biaya, karena kita juga ada di dalam data kita siapkan. Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Ahmad Zainuddin menjelaskan, sampai saat ini ketersediaan ruang isolasi sudah mencapai 91,03%, yang artinya sudah di atas kriteria dari World Health Organization yang hanya 60% dan Kementerian Kesehatan 70%. Juga sesuai arahan dari Bupati Bogor, dengan kondisi apapun, kita harus terus melayani pasien. Perjuangan dari teman-teman di rumah sakit swasta, IDI dan lainnya harus bersatu padu untuk Kabupaten Bogor. Inggar Prilda, Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman 95,3 Teman FM melaporkan untuk Suara Nusantara. LPPL Rapemda Pringsewu 107,2 FM, Bupati Pringsewu melantik dan juga mengambil sumpah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu dengan reporter Anton Hapsara. Bupati Pringsewu Haji Sujadi melantik dan mengambil sumpah Dr. Andes Heri Iswahyudi sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu. Prosesi pelantikan digelar di Aula Utama Kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Pringsewu belum lama ini. Turut menghadiri acara pelantikan tersebut, Wakil Bupati Pringsewu Dr. Fauji, beserta jajaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pringsewu. Dalam sambutannya, Bupati Pringsewu Haji Sujadi mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada sekda yang baru dilantik, yang tentunya sedikit banyak sudah memahami tugas-tugas yang akan diemban. Selain itu, secara garis besar seorang sekretaris daerah juga harus memahami seluruh ASN yang ada. Berikut permasalahan-permasalahannya, utamanya yang dapat mempengaruhi kinerja ASN tersebut. Karenanya, ia juga meminta melakukan koordinasi dengan seluruh pihak, baik secara formal maupun non-formal, dalam rangka penyelesaian persoalan-persoalan yang ada. Bupati Pringsewu juga berpesan kepada istri sekda agar sebagai ketua Dharma Wanita turut mendukung dan menyukseskan tugas suami sekaligus program kerja organisasi. Sebagaimana biasanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu, seusai pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh pejabat yang dilantik. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu FM 107,2 MHz, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, untuk Suara Nusantara. Beralih ke LPPL Radio In FM Kebumen dan LPPL Ratih TV Kebumen, Jawa Tengah. Desa Jatimulyo Petanahan Kabupaten Kebumen meraih juara 2 Lomba Jogo-Tonggo tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan reporter Carla Serlita. Di penghujung tahun 2020, Desa Jatimulyo Kecamatan Petanahan berhasil menjadi juara 2 Lomba Jogo-Tonggo Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Satu tingkat di bawah Kota Semarang dan berhasil menyisihkan 4 kabupaten kota lain, yaitu Kabupaten Purbalingga, Pati, Klaten, dan Kota Pekalongan. Jogo-Tonggo sendiri merupakan program yang dibentuk berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Tengah berupa inovasi pemberantasan COVID-19 berbasis kewilayahan, memberdayakan warga hingga wilayah rukun warga atau RW. Menurut Kepala Desa Jatimulyo, Sabit Banani, mengatakan bahwa prestasi ini merupakan kebanggaan sekaligus tantangan.
Menurutnya, program Jogotonggo di tempatnya memiliki 4 satgas, yaitu Satgas Kesehatan, Ekonomi, Hiburan, dan Sosial Keamanan. Lebih jauh menurut Sabit Banani, mengapa desanya bisa menjadi juara 2 Lomba Jogotonggo tingkat provinsi karena desanya memiliki program yang berbeda di 2 Satgas Jogotonggo, yaitu program Ketok Pintu dan kebun berbasis RT dan keluarga yang dikelola oleh Satgas Ekonomi, serta lomba berbasis kearifan lokal berupa kentongan secara virtual yang dikelola oleh Satgas Hiburan. Program Ketok Pintu merupakan program menghimpun sembako dari warga saat ada warga lain yang positif COVID dan harus karantina mandiri, di mana sembako yang terkumpul akan didistribusikan setiap harinya. Sementara program kebun berbasis keluarga dan kebun pangan RT merupakan suatu program yang ditujukan untuk kemandirian pangan warga, di mana warga diajak menanami lahan pekarangan mereka dengan tanaman sayuran dan kolam ikan. Sabit berharap dengan prestasi ini bisa menjadi pemicu untuk melanjutkan kerja-kerja kemanusiaan berbasis masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini. Model Jogotonggo sebenarnya kan menghimpun, merangkum lembaga-lembaga lokal yang sudah ada, misalkan RT, RW, kemudian kader kesehatan. Mereka inilah yang mendorong kesetiakawanan warga di tengah pandemi. Itu yang diharapkan. Jadi kita berharap ini menjadi tantangan untuk melanjutkan semacam kerja-kerja kemanusiaan berbasis desa. Dari Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Radio Suara Muara Enim, Bupati Muara Enim meresmikan 239 CPNS Pemkab Muara Enim dengan formasi tahun 2019. Dengan reporter DJ Andre Taulana. Bupati Muara Enim meresmikan 239 CPNS Pemkab Muara Enim formasi 2019. Bupati Muara Enim Haji Juarsa, Sarjana Hukum, meresmikan dan menyerahkan langsung keputusan Bupati Muara Enim tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil dalam lingkup kerja pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2020 kepada 239 CPNS formasi tahun 2019 pada hari Rabu pagi 30 Desember 2020 di halaman kantor Bupati Muara Enim. Dalam sambutannya, Bupati mengharapkan kehadiran para CPNS di jajaran birokrasi hendaknya mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Muara Enim, khususnya di satuan unit kerja nantinya mampu membantu meringankan beban dan tugas yang menjadi kewajiban perangkat daerah dalam melaksanakan program-program pemerintah Kabupaten Muara Enim. Untuk itu juga dirinya menegaskan kepada 239 CPNS harus memiliki kemampuan beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan kompetensi yang dimiliki serta dalam masa percobaan sebagai CPNS dapat menunjukkan kemampuan dan kinerja yang sebaik-baiknya sehingga nantinya melalui berbagai proses dapat diangkat dari CPNS menjadi pegawai negeri sipil. Bupati juga menambahkan sebagai kepala daerah bahwa berdasarkan amanat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka calon pegawai negeri sipil yang telah menandatangani surat pernyataan mengabdi di pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak diperkenankan untuk mengajukan usul pindah unit kerja maupun pindah instansi minimal 10 tahun terhitung mulai diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil. Bupati juga menambahkan semoga para CPNS yang mengemban dan kepercayaan yang telah diberikan dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, penuh dedikasi dan pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, pemerintah, dan negara, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Andre Tolana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Berita selanjutnya, pembelajaran daring di Kabupaten Batang diperpanjang. Disampaikan dari Radio Abirawa FM Batang, Jawa Tengah dengan reporter Heri Kisianto. Para siswa di Kabupaten Batang kembali harus mengikuti pembelajaran daring hingga kondisi memungkinkan dapat mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM. Hal itu karena masa pandemi COVID-19 belum berakhir dan Kabupaten Batang masuk menjadi zona merah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Sabar Mulyono, mengemukakan pembelajaran tatap muka untuk sementara ditunda sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan dengan tetap memperhatikan perkembangan zona pandemi di Kabupaten Batang. Sesuai dengan SKB 4 Menteri, sebetulnya masalah kegiatan pembelajaran itu sekarang sudah mulai diserahkan. Pemberian izinnya di pemerintah daerah. Dalam hal ini kewenangan dari Bupati. Namun Pak Bupati sendiri dalam menentukan kebijakan juga mengacu surat edaran yang berasal dari intinya bahwa pembelajaran tatap muka untuk sementara ditunda
sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan dengan melihat perkembangan zonasi pandemi yang ada di Kabupaten Batang. Kepala SMP Negeri 3 Batang Bambang Purwantiono mengatakan, menyikapi situasi pandemi yang belum berakhir, pihaknya bersama para guru menggelar pertemuan untuk bermusyawarah menentukan metode pembelajaran yang tepat, namun tidak memberatkan anak didik. Jadi selama hampir 1 tahun kegiatan untuk pembelajaran selama ini kan PJJ. Artinya kegiatan itu menjadikan Bapak Ibu guru tidak bisa ketemu langsung dengan anak-anak. Dalam perkembangannya kami memang sudah berharap dari bulan Oktober, November, Desember di semester kedua ini bisa tatap muka. Namun dalam kenyataannya situasi pandemi kok belum berakhir, maka kami tetap mengikuti aturan dari pemerintah, harus mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Sementara menurut Kemendikbud RI, kabupaten kota yang diizinkan melaksanakan PTM hanya yang berzona hijau atau kuning, meskipun sifatnya tidak wajib. Sedangkan untuk wilayah yang memasuki zona orange, merah, bahkan hitam tidak diperkenankan PTM. Namun seluruh sekolah tetap diminta Disdikbud Batang mempersiapkan segala sarana dan prasarananya apabila suatu ketika Pemkab telah memperbolehkan institusi pendidikan menggelar PTM. Hedi Kisyanto, LPPL Abirawa FM Batang, melaporkan untuk Suara Nusantara. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang kembali menyerahkan 5.800 sertifikat tanah dari LPPL Sturada Karawang dengan reporter Egy Arianti. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang kembali menyerahkan 5.800 sertifikat tanah Selasa 5 Januari 2021 siang. Penyerahan sertifikat hak milik tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Karawang, Dr. Haja Selika Nurahdiana kepada perwakilan 6 orang warga. Kegiatan tersebut diawali dari penyerahan sertifikat tanah secara virtual oleh Presiden Joko Widodo yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka, Jakarta. Kepala BPN Karawang, Fitriani Hasibuan, mengatakan tahun 2020 pihaknya memiliki target pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Sebanyak 55.000 pengukuran bidang tanah dan 25.800 sertifikat hak atas tanah saat ini telah dapat diselesaikan 100%, kata Fitriani. Ia mengatakan program PTSL di Kabupaten Karawang terbesar di 34 desa lengkap dalam 3 kecamatan yang terdiri dari 84 tanah aset Pemda Karawang, 240 tanah wakaf, 25.476 tanah kepemilikan masyarakat. Bupati Selika menjelaskan, tanah merupakan salah satu aset yang harus dikelola secara aman tanpa adanya persengketaan. Belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah yang memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah. Kurang optimalnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. PTSL adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau lainnya. Melalui program ini, tegas Bupati, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karawang sangat mengapresiasi BPN dan sangat mendukung. Menyambut baik karena program PTSL manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, ucapnya. Saya Gerianti melaporkan untuk LPPL Sturada Pangkal Perjuangan, Karawang. Haryati Chandra Lela resmi dilantik jadi Wakil Bupati Mesuji. Berita dari Radio Suara Mesuji 97 FM bersama Polman Sidabuke. Haryati Chandra Lela resmi dilantik jadi Wakil Bupati Mesuji. Gubernur Lampung Arinal Junaidi atas nama Presiden Republik Indonesia melantik dan mengambil sumpah jabatan Haryati Chandra Lela sebagai Wakil Bupati Mesuji sisa masa jabatan 2017 sampai 2022 di Balai Keraton Kantor Gubernur Lampung Selasa 5 Januari 2021. Adapun pelantikan ini berdasarkan pada surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132/18/4716 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang pengesahan pelantikan Wakil Bupati Mesuji sisa masa jabatan 2017 sampai 2022.
Meskipun dihadiri oleh undangan terbatas berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, pelantikan tetap berjalan dengan hikmat dan lancar. Atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat. Semoga dapat mengemban amanah dan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku, ucap Gubernur Arinal. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal berpesan agar Bupati Mesuji dan Wakil Bupati Mesuji dapat bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada. Kabupaten Mesuji mungkin masih tertinggal secara kualitas dan kuantitas, tapi secara potensi masih sangat besar. Oleh karenanya dibutuhkan tata kelola yang baik, yang memahami permasalahannya, maka akan mudah dalam melaksanakan pembangunan, ucap Gubernur. Untuk itu Arinal menekankan pentingnya koordinasi baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Apa yang dibutuhkan dikoordinasikan agar saya bisa koordinasi dengan pusat dan para menteri. Kedepan Mesuji akan menjadi daerah penyeberangan Lampung dengan Bangka Belitung, tutur Arinal. Saya Poman melaporkan dari LPPL Radio Suara Mesuji. Sebanyak 603 sertifikat tanah diserahkan untuk masyarakat Oku Timur bersamaan dengan pembagian 1 juta sertifikat secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia. Radio BKM FM disampaikan oleh Yola Arvina. Baik pemirsa BKM FM, acara hari ini di ruang rapat Bina Praja Pemkab Oku Timur dalam rangka rapat secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia. Pembagian 1 juta sertifikat oleh Presiden wilayah Oku Timur akan dibagikan secara langsung oleh Badan Pertanahan Oku Timur. Secara simbolis akan diberikan kepada warga masyarakat sebanyak 12 warga masyarakat yang berasal dari sejumlah kecamatan. Dari 1 juta sertifikat tersebut ada 603 sertifikat yang akan diberikan kepada masyarakat Oku Timur. Hari ini merupakan puncak acara dan akan dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Jumadi Esos mewakili Bupati Oku Timur dan dihadiri oleh Kepala BPN serta pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Oku Timur. Demikian laporan kami pemirsa BKM FM, Joni Ariandi melaporkan. Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan. Komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh tanah air, di seluruh Indonesia. 11 juta. Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan pemerintah Kabupaten Oku Timur mengikuti penyerahan sertifikat tanah dari Presiden untuk rakyat Indonesia, di mana pembagian sertifikat tersebut secara nasional berlangsung secara virtual sebanyak 1 juta sertifikat dan terdapat 603 sertifikat untuk Kabupaten Oku Timur. Ungkap Kepala Badan Pertanahan Negara BPN Oku Timur Zamili PTNH SHMM, menurutnya di tahun 2020 lalu terdapat 14.000 sertifikat tanah telah direalisasikan. Dengan begitu, Kabupaten Oku Timur memiliki capaian target tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara target Oku Timur tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai 99,1% atau 27.750 sertifikat tanah. Sejumlah kecamatan dapat diselesaikan sehingga BPN Oku Timur dapat menyumbang 8 desa lengkap di Provinsi Sumatera Selatan. 15 kabupaten kota, Oku Timur merupakan capaian target tertinggi. Kabupaten kota di luar Kabupaten Oku Timur rata-rata di bawah 4.000. Dan tentunya walaupun tidak tercapai secara maksimal atau secara 100%, kita tetap merasa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya perlu kami sampaikan juga target di tahun 2021. Kalau tadi 14.000 di tahun 2020, di tahun 2021 kita ada peningkatan, yaitu sebanyak 99,1% atau 27.000
Sekretaris Daerah Sekda Haji Jumadi Esos berucap apresiasinya atas pemberian sertifikat yang telah diberikan. Menurutnya, jika dilihat dari tingginya target sertifikat yang telah dicapai, karena surat tanah sangat penting dan banyak kegunaannya bagi masyarakat Oku Timur. Sertifikat tanah ini merupakan program unggulan pemerintah pusat dari dulu, karena kita tahu tidak usah jauh-jauh di daerah kita saja data yang masuk itu seharusnya sudah mencapai sekian persen, tapi bukan hal yang gampang untuk menyelesaikan urusan sertifikat tanah ini. Karena ada satu hal yang perlu kita bedah di masyarakat, mungkin mudah-mudahan tidak keliru, bahwa Sambungnya, namun ada yang menjadi permasalahan selama ini adanya budaya atau kepercayaan mengenai surat asal dan tidak dirubah setelah adanya jual beli akibat pembuat rumit pembikinan sertifikat oleh masyarakat. Yola Arvina dari Radio Bersatu Kita Maju, Oku Timur, melaporkan untuk Suara Nusantara. Kapan lagi mumpung ada program kita manfaatkan semaksimal mungkin. Sekarang kita tahu bahwa ada satu kecamatan Boewarang Timur yang tahun 2020 dijadikan kecamatan. Saya atas nama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atas nama pemerintah daerah memberikan terima kasih para kepala kantor pertanahan Kabupaten Oku Timur berikut jajarannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya, PLT Bupati Cianjur tinjau CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur disampaikan oleh Resti Rahmawati dari LPPL Cianjur FM. PLT Bupati Cianjur tinjau CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Dengan kehadiran closed circuit television atau CCTV, Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur di beberapa titik tertentu untuk memonitor situasi lalu lintas di wilayah Cianjur diharapkan kedepannya akan meningkatkan disiplin berlalu lintas bagi pengguna jalan umum serta mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas juga memantau aktivitas sekitar lokasi tersebut. Demikian dikatakan PLT Bupati Cianjur Hajarman Suherman kepada tim Humas Setda usai kunjungan kerja meninjau ruang CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur. Didampingi Kadishub Cianjur Diki Haryadi, PLT Bupati menuturkan Dishub Cianjur memasang CCTV untuk memantau keadaan lalu lintas yang sudah terpasang di beberapa titik. Petugas DLLAJ dapat mengetahui kondisi terkini situasi arus atau jalur kendaraan melalui CCTV. Apabila terjadi kemacetan, petugas bisa langsung ke lokasi tersebut. Sementara Kadishub Kabupaten Cianjur Diki Haryadi menerangkan beberapa titik yang telah terpasang CCTV tersebar di 8 titik oleh pihaknya, di antaranya di Jalan Raya Bandung Ciranjang, ruas Jalan Raya Puncak Cipanas, Simpang 4 Pramuka, Simpang 4 Ramayana, Simpang 3 Tauco, Simpang 4 Tokolili, Simpang 4 BLK, juga di Bundaran Tugu Lampu Gentur. Dari Cianjur, Jawa Barat, LPPL Cianjur FM, Resti Rahmawati melaporkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya dari RDS Musirawas Sumatera Selatan, Haji Hendra meninjau secara langsung pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani dengan reporter Cici. Haji Hendra Gunawan meninjau secara langsung pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani. Bupati Musirawas meninjau secara langsung pembangunan jaringan irigasi tingkat usaha tani atau JITUT di Desa Erlesing, Kecamatan Muara Bliti, Selasa 5 Januari 2021. Seperti yang dilansir Diskominfo Musirawas, pembangunan dilakukan menggunakan dana APBD Pemkab Musirawas tahun 2020. Hadir mendampingi Kadis Pertanian Zuhri Syawal, PLT Camat Muara Bliti Diki Zulkarnain, Kepala Desa dan para petani Desa Erlesing. Di kesempatan yang sama, Bupati Musirawas Haji Hendra Gunawan berharap JITUT ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, khususnya untuk memberikan pengairan ke sawah milik petani. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam pemeliharaan dan juga perawatan pembangunan yang ada. Kepada Bupati, petani Ngadino menyampaikan apresiasi dari para petani dan mengucapkan terima kasih kepada Bupati atas program pemerintah dalam pembangunan jaringan irigasi. Hal ini sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi warga untuk melancarkan pengairan sawah sehingga aliran air menjadi meningkat. Ngadino juga menuturkan, saluran irigasi ini sangat membantu dalam meningkatkan hasil panen. Petani tidak lagi kesulitan untuk menggarap sawah akibat kekurangan air.
Menurutnya Dino, selama ini petani hanya bisa panen padi 2 kali dalam setahun, namun sekarang petani bisa panen 3 kali, bahkan ada yang 4 kali dalam setahun tergantung dengan varietas yang digunakan petani tersebut. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pertanian Zuhri Syawal melaporkan dalam kurun waktu 2020 ini, pembangunan jitut yang menggunakan dana APBD berada di 11 lokasi dan jitut yang dibangun menggunakan APBN berada di 10 lokasi. Cici, Radio Darussalam Sempurna melaporkan. Bupati Siak meninjau kesiapan pelaksanaan PTM di Kecamatan Tualang. Berita ini disampaikan dari RPK Siak 92 FM. Saudara, pembelajaran tatap muka untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Siak secara serentak dimulai tanggal 4 Januari 2021. Bupati Siak Haji Alfedri yang didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Lukman MPD, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Tony Chandra, serta tim Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Siak mengunjungi sekolah-sekolah yang telah mengawali pembelajaran tatap muka. Salah satunya di Sekolah SD Negeri 06 Perawang dan SMP Negeri 1 Tualang, Kecamatan Tualang. Peninjauan ini dilakukan guna memonitoring dan mengevaluasi kesiapan dari sekolah terkait penerapan pembelajaran tatap muka dengan mematuhi standar protokol kesehatan seperti adanya ketersediaan alat termogan, tempat mencuci tangan, serta tertib menggunakan masker. Dalam kunjungannya, Bupati Siak sempat memberikan penjelasan di hadapan para siswa sekolah yang hadir agar mematuhi aturan yang dilakukan oleh sekolah untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Ini saya bersama Satgas COVID-19 Kabupaten Siak. Kan terlibat semua nih, ada Pak Kadis Kesehatan, ada Pak Kadis Pendidikan, ada Pak Asen 1, dan juga ada anggota DPRD Pak Alwis, dia bersama Satgas Kecamatan, ada Pak Dalamil, ada Pak Camat, dan lain-lain. Dan ini kita bagi di setiap kecamatan. Seluruhnya hari ini turun dari Satgas Kabupaten untuk memonitoring, mengevaluasi juga pelaksanaan daripada surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri bahwa sudah dibenarkan proses pembelajaran melalui tatap muka di sekolah dengan mempersyaratkan protokol kesehatan. Yang mana seluruh sekolah harus mengisi daftar periksa. Daftar periksa ini yang dievaluasi oleh tim yang sudah dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk sekolah umum dan juga dari Kementerian Agama. Kabupaten untuk sekolah agama, dan kita juga sudah mengecek persiapan untuk belajar tatap muka ini pada hari Rabu ya. Pada Rabu minggu yang lalu ya, seluruh Satgas dengan Dinas Pendidikan dengan Menteri Agama, dan itu sudah diverifikasi dan hari Sabtu digeladi Dinas Pendidikan untuk kesiapan ini ya dicek. Ya, termasuk ini harus dilaporkan dari lapangan yang melalui Korwil bahwa memang pada hari ini kita sudah sepakati juga ya bagi yang belum memenuhi persyaratan menurut daftar periksa tadi, yaitu ditunda untuk mulai sekolah. Jadi ada, kalau untuk SD itu ada 27 yang belum siap. Kalau untuk SMP 27, SD itu ada 40-an ya, 40 lebih yang belum bisa hari ini karena belum lengkap ya dari evaluasi verifikasi data periksa. Nah itu kita masih cek ya, verifikasi 2 hari ini, Senin Selasa, dan itu kita kalau sudah memenuhi syarat itu dimulai belajar di hari Rabu. Khusus untuk sekolah agama, kantor Kementerian Agama melaporkan kemarin ya, mereka ini baru buka tanggal 11, jadi seminggu ini untuk verifikasi. Dan ini sudah harus sesuai dengan SKB, ada surat persetujuan juga dari komite. Ini yang kita cek hari ini juga di sekolah SMP 1 dengan SD 6, dan nanti dilanjutkan di beberapa sekolah lain.
Ya termasuk ini kan persetujuan orang tua, itu menjadi persyaratan. Kalau orang tuanya juga tidak mau, ya tidak ada masalah. Jadi barangkali ada pertimbangan lain, silakan. Ya, yang mau silakan belajar ya melalui tatap muka, kalau tidak ya tetap melalui daring atau penduring. Sementara itu di tempat terpisah, tim liputan Radio Pemerintah Kabupaten Siak mengabarkan kesiapan pihak sekolah dalam menyambut sistem belajar di era normal baru dengan menerapkan standar protokol COVID-19. Seperti yang ada di SD Negeri 01 Siak yang menerapkan sistem pembelajaran secara bergantian. Untuk pembelajaran tatap muka dimulai pada hari Senin hingga Kamis dan khusus pada hari Jumat serta Sabtu dipergunakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 01 Siak, Hajah Andrayanti MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi masa transisi permulaan tatap muka pada tahun 2020-2021 ini, kami pihak sekolah mengadakan hati kata untuk hari pertama. Kami sudah menyiapkan semua protokol kesehatannya, di mana setiap pos-pos titik untuk keran air, WC sudah kami sediakan, sabun dan tisu. Untuk di dalam proses belajar mengajar di kelas, kami sudah bagikan bahwa siswa itu kami buat persip. Jadi satu kelas itu ada jumlah siswanya 25 orang, maka kami bagikan. Untuk hari Senin mereka datang cuma 12 orang. Jadi hari Senin itu nanti datangnya pada hari Rabu lagi. Jadi untuk yang separuhnya hari Selasa, jadi hari Selasa nanti datangnya pada hari Kamis. Begitu selanjutnya. Jadi untuk Jumat Sabtu itu mengadakan PJJ atau daring mereka yang orang tuanya tidak mengizinkan anaknya datang ke sekolah. Nah, untuk itu yang bisa kami, alhamdulillah yang sudah kami buat, dan kami terapkan, alhamdulillah pada hari ini. Sebetulnya sudah kita tadi dikunjungi oleh Pak Setda kita, Pak Asisten, alhamdulillah dalam tinjauan mereka bahwa kita sudah arti kata di dalam protokol dan itu sudah menjalankan dengan baik. Dari tim liputan LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, mengabarkan untuk Suara Nusantara. Selanjutnya berita dari LPPL Ananta Praja Suara, Pemkab Jembrana siap lakukan vaksinasi prioritaskan tenaga kesehatan, disampaikan oleh Ari Trisna. Pemkab Jembrana siap lakukan vaksinasi prioritaskan tenaga kesehatan. Kesiapan Pemkab Jembrana laksanakan vaksinasi COVID-19 disampaikan Bupati Jembrana I Putu Arta. Untuk tahap awal, secara bertahap akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan petugas yang bekerja di fasilitas kesehatan. Jembrana akan mendapat estimasi 5.000 vial dari 31.000 vial vaksin yang sudah tiba di Provinsi Bali. Jumlah tersebut akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, serta TNI Polri dan masyarakat. Target vaksin untuk warga Jembrana 90.000 orang berdasarkan kelompok umur. Bupati Jembrana I Putu Arta mengatakan, meskipun vaksin COVID-19 sudah tersedia, ia tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penyebarannya. Karena terjadi peningkatan kasus, masyarakat harus lebih intensif lagi dalam menjalankan protokol kesehatan. Saya Ari Trisna mengabarkan dari 99,9 FM Radio Ananta Praja Suara untuk Suara Nusantara edisi ke-87. Beralih ke Radio Sawah Lunto FM, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, yang akan disampaikan oleh Feby Sagita sebagai berikut. Wali Kota Sawah Lunto dari Asta mengharapkan adanya pelantikan pejabat tinggi pratama dan administrator serta pengawas dan kepala sekolah yang telah dilantik dapat menjadi motivasi kinerja dan operasional di OPD di lingkup pemerintahan Kota Sawah Lunto. Hal ini diungkapkan Wali Kota Sawah Lunto saat melantik pejabat tinggi pratama dan administrator, pengawas dan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kota Sawah Lunto 5 Januari 2020 di Hall PTBA Sawah Lunto.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh pada awal Januari 2021 ini untuk meningkatkan kinerja ASN di setiap OPD yang ada. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena saat ini berada di masa pandemi dan awal tahun ini pemerintah telah mulai merancang program yang dibutuhkan ke depannya bisa meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu diperlukan inovasi dari berbagai OPD yang bersangkutan. Khususnya untuk para pejabat yang ada di lingkup pemerintah Kota Sawalunto untuk betul-betul membaca isi dari RPJMD dan visi misi pemerintahan Kota Sawalunto tersebut dalam melaksanakan program-program kerjanya yang disesuaikan dengan visi misi pemerintah Kota Sawalunto. Tinggalkan ego sektoral dan tunjukkan rasa kebersamaan karena tentunya dengan kerjasama yang baik akan mendapatkan hasil kerja sesuai dengan apa yang diharapkan. Feby Sagita, LPPL Radio Sawalunto FM Kota Sawalunto untuk Suara Nusantara. Wakil Bupati harapkan keaktifan masyarakat dalam Poskamling. Selengkapnya dari Radio Suara Lumajang bersama Bobi Wijayanto. Keamanan wilayah memang tidak bisa menjadi tanggung jawab pemangku wilayah saja, tapi perlu keterlibatan, peran aktif masyarakat, dan dukungan dari aparat setempat. Indah Perawati, Wakil Bupati Lumajang, saat berkeliling wilayah Kecamatan Gucialit, menemukan sejumlah anggota Linmas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang yang tengah melakukan kegiatan patroli rutin. Wabub menilai kegiatan itu perlu dilakukan untuk meningkatkan keamanan wilayah. Dalam kesempatan itu, Wabub yang akrab disapa Bunda Indah berharap dengan keaktifan Linmas mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mampu menurunkan angka kriminalitas khususnya pencurian di wilayah. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Satpol PP yang aktif melakukan pembinaan Linmas dengan standar operasional yang diterapkan. Dirinya juga berpesan agar masyarakat juga kembali mengaktifkan Poskamling untuk meningkatkan keamanan di lingkungan. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, Radio Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mengabarkan. Kita beralih ke LPPL Radio Metropolis Kota Metro. Kota Metro ikuti rapat pemberian vaksin untuk masyarakat. Reporter Nando. Kota Metro ikuti rapat pemberian vaksin untuk masyarakat. Wali Kota Metro Ahmad Pairin mengikuti rapat tentang vaksinasi COVID-19 dan kesiapan protokol kesehatan bersama Menteri. Secara Zoom meeting di ruang rapat OR Seda Kota Metro pada hari Selasa waktu setempat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyampaikan bahwa vaksinasi akan diedarkan secara bertahap pada setiap pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di setiap daerah. Ia menambahkan jumlah kebutuhan vaksin sebanyak 181,5 juta jiwa, di mana vaksin tersebut diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang berhubungan dan berkontak fisik langsung dengan pasien COVID-19. Selanjutnya, Budi Gunadi memaparkan bahwa proses penyuntikan pertama vaksin akan diterima oleh Presiden Republik Indonesia, kemudian diikuti jajaran menteri, gubernur, dan pemerintah pusat, yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 mendatang. Ia menambahkan sementara pada tanggal 14 dan 15 Januari akan dilaksanakan secara serentak penyuntikan vaksin di 34 provinsi di Indonesia. Kita menargetkan penyuntikan vaksinasi akan selesai pada bulan Februari 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa penyuntikan vaksinasi dilakukan pertama pada pemerintah pusat, bertujuan agar kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi meningkat, sebab saat ini masih banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap adanya virus corona dan vaksin. Ia menambahkan saat ini juga sebanyak 30.346 sumber daya manusia telah menerima pelatihan untuk melakukan vaksinasi. Saya juga minta kepada seluruh dinas terkait untuk lebih memfokuskan alat-alat kesehatan terkait vaksinasi. Ia menambahkan bahwa saat penyuntikan dilakukan harus menjadi 2 kloter untuk mengurangi penumpukan masyarakat yang akan menerima vaksinasi. Untuk vaksinasi akan diberikan kepada masyarakat dengan rentang usia 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Dan vaksinasi ini juga akan diberikan dan difokuskan kepada manula. Hal ini terkait masih banyaknya manula yang terpapar COVID-19. Demikian Nando melaporkan dari LPPL Radio Metropolis Kota Metro untuk Suara Nusantara edisi ke-87.
LPPL Gemar Randik Musi Banyuasin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada warga Musi Banyuasin secara virtual dan berikut berita selengkapnya. Mewakili Bupati Musi Banyuasin Dr. Haji Dodi Reza Alex, Wakil Bupati Musi Banyuasin Beni Hernedi mengikuti acara penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk masyarakat Indonesia sebanyak 6,8 juta sertifikat tanah yang berada di 26 provinsi dan 2.373 kabupaten kota secara virtual. Presiden Republik Indonesia mengapresiasi kinerja dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang ATR BPN yang sudah berhasil mensertifikasi 6,8 juta bidang tanah di tengah pandemi COVID-19. Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia. Wakil Bupati Musi Banyuasin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Musi Banyuasin atas kerjasama dan dukungannya sehingga warga masyarakat Musi Banyuasin sudah banyak yang memiliki sertifikat dan berpesan kepada para penerima sertifikat untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya aset kepemilikan mereka tersebut. Aris Susanto, LPPL Radio Gemar Randik Musi Banyuasin melaporkan. Bupati Batanghari menggelar upacara HUT Provinsi Jambi ke-64, disampaikan dari Bahana Batanghari oleh reporter Regina Masli. Rabu pagi 6 Januari 2021, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-64 tahun 2021 di halaman kantor Bupati Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari bertindak sebagai inspektur upacara yang diikuti oleh seluruh jajaran Forkopimda, para staf ahli, para asisten, organisasi perangkat daerah OPD, para kabak dan ASN lainnya. Dalam kata sambutannya, Bupati menyampaikan, kita memerlukan energi positif untuk mengembangkan Jambi agar menjadi provinsi yang lebih maju. Perlu semangat, kebersamaan, dan saling mengisi serta bergandengan tangan. Selain itu, Bupati Batanghari Insinyur Haji Sahirsa SJ juga membacakan amanat Gubernur Jambi pada peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi ke-64 tahun 2021. Gubernur mengatakan, dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, membutuhkan sinergitas serta keterpaduan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Jambi serta dengan pemerintah kabupaten kota. Mengingat dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah jumlahnya sangat terbatas. Untuk itu, dibutuhkan uluran tangan dari investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Gubernur Jambi menghimbau kepada para bupati wali kota seprovinsi Jambi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas lahan pertanian dengan cara memanfaatkan lahan tidur yang ada, serta menerapkan anjuran teknologi pertanian yang tepat guna, sehingga setiap daerah dalam memenuhi kebutuhan pangannya dapat mengurangi ketergantungan kepada daerah lain. Regina Masli, LPPL Radio Bahana Batanghari melaporkan untuk Suara Nusantara edisi 87. Radio Sonata Kota Bandung, Pemkot Bandung tentukan langkah soal PSBB dengan reporter Haris Bram. Besok Pemkot Bandung tentukan langkah soal PSBB. Kota Bandung segera mengambil sikap terkait rencana pemerintah pusat memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jawa Bali. Pemkot Bandung akan memutuskan langkah yang akan diambil melalui rapat terbatas yang digelar pada Jumat 8 Januari 2021 besok. Seperti diketahui, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto mengumumkan jika sejumlah daerah di Jawa dan Bali akan memberlakukan PSBB, salah satunya Kota Bandung. Wali Kota mengungkapkan hasil rapat internal yang sebelumnya akan dibawa dan kembali dibahas dalam rapat terbatas yang rencananya akan berlangsung besok. Sementara itu, Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung sekaligus Sekretaris Daerah Kota Bandung, Emma Sumarna menyebutkan, saat ini pihaknya masih menunggu instruksi langsung terkait petunjuk teknis PSBB dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dirinya belum dapat menginformasikan secara rinci hal-hal apa aja yang akan dibahas dalam ratas besok.
Namun Emma menilai kebijakan PSBB diambil berdasarkan parameter yang ditetapkan pemerintah pusat seperti faktor kematian, tingkat hunian atau okupansi rate di rumah sakit, serta tingkat kasus positif aktif harian. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan bersama saya, Haris Bram dari Radio Sonata Kota Bandung, Jawa Barat. LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat, Sijunjung kembali raih penghargaan Kabupaten Peduli HAM dengan reporter Romi Yeni. Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat kembali meraih penghargaan Kabupaten atau Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau HAM 2020 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kabupaten Sijunjung menjadi salah satu kabupaten atau kota dari 11 kabupaten atau kota di Sumatera Barat yang meraih penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia atau HAM. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, yang mana diterima langsung oleh Yuswir Arifin selaku Bupati Sijunjung di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar Senin kemarin. Selepas menerima penghargaan, Yuswir Arifin mengatakan penghargaan yang diraih ini merupakan wujud apresiasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah yang terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pemenuhan HAM di masyarakat. Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Sijunjung yang dijuluki Ranah Lansek Mani sudah mendapatkan penghargaan tersebut sebanyak 4 kali. Keberhasilan pemerintah Kabupaten Sijunjung mempertahankan predikat Kabupaten Peduli HAM merupakan suatu bukti atau komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Ia pun mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut. Penghargaan itu sebutnya merupakan hasil kerjasama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kabupaten Peduli HAM. Pada kesempatan itu, Bupati Sijunjung didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Rizal Effendi, Kepala Bagian Hukum Miswita, Kasubag Protokol Novdel Pendri Melva. Demikian saya Romi Yeni dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat untuk Suara Nusantara. LPPL Sukses FM Batu Raja, cuaca ekstrim diprediksi bakal menjadi perhatian khusus di 11 kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan berikut berita selengkapnya. Saudara, saat ini hampir setiap hari hujan terus mengguyur Kabupaten Ogan Komering Ulu. Bahkan dalam sehari bisa terjadi beberapa kali. Kondisi tersebut sebenarnya terjadi sejak beberapa hari belakangan, khususnya setelah pergantian tahun baru 2021. Cuaca yang dingin menjadi perhatian serius BPBD Ogan Komering Ulu, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan tanah longsor. Berdasarkan perkiraan cuaca di Kabupaten Oku masuk kategori ekstrim selama beberapa hari mendatang. Dari pantauan satelit ada beberapa indikator yang terlihat, yakni adanya bibit siklon di perairan Samudra Hindia dan beberapa belokan angin, seperti yang dikatakan langsung Kepala BPBD Oku Amzar Kristopa melalui Pusdalop BPBD Oku Gunalpi kemarin. Dua indikator tersebut diperkirakan dapat menyebabkan pertumbuhan awan hujan yang cukup ekstrim serta angin kencang. Untuk itu pula pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada, terutama yang tinggal di wilayah rawan banjir, tanah longsor, sekitar Sungai Ogan dan angin kencang. Selain mengingatkan masyarakat, pihaknya juga selalu memantau perkembangan cuaca melalui aplikasi BMKG, BNPB, dan satelit luar negeri lainnya. Hasil pantauan menurut mereka akan disampaikan ke pihak terkait, termasuk media, agar waspada terhadap perubahan cuaca. Tidak hanya itu, patroli juga dilakukan ke daerah rawan bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi korban yang ditimbulkan bencana. Personil dan peralatan saat ini sudah disiagakan dalam rangka antisipasi menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. Beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang dinilai rawan banjir yakni Ulu Ogan, Muara Jaya, Semedang Aji, Batu Raja Barat, Batu Raja Timur, Lubuk Batang, Peninjauan, Kedaton Peninjauan Raya, Soso Buai Raya, sepanjang daerah aliran sungai dan Lengkiti. Sementara untuk kecamatan rawan longsor yakni Ulu Ogan, Muara Jaya, Pengandonan, dan daerah aliran Sungai Ogan. Namun sejauh ini kecamatan Lengkiti masih aman dari bencana tanah longsor. Dalam bulan Februari mendatang diprediksi menjadi puncak musim hujan, namun tidak menutup kemungkinan pada bulan Maret musim hujan masih saja akan terjadi. Dari LPPL Sukses FM Batu Raja, Lilian melaporkan.
Dari Radio BSMH FM, Wali Kota Alfian Maskoni memimpin rapat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kota Pagar Alam tahun 2021, disampaikan oleh reporter Hani. Radio BSMH FM bersama reporter Hani melaporkan untuk Suara Nusantara. Dari Kota Pagar Alam, Wali Kota Alfian Maskoni memimpin rapat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kota Pagar Alam tahun 2021 di ruang rapat Besema 1 Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam. Pada rapat yang dihadiri seluruh kepala SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Pagar Alam, Wali Kota menyampaikan saat ini kinerja pemerintah selalu disorot dan dinilai secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Selanjutnya Alfian juga menjelaskan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka untuk mengawali kegiatan setiap tahunnya di masing-masing organisasi, perangkat daerah perlu dilakukan perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen pemerintah, khususnya Kota Pagar Alam, dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja dan kemajuan birokrasi dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dilanjutkan Alfian Maskoni, perjanjian yang ditandatangani dari tingkat wali kota, pejabat eselon 1, 2, dan 3 hingga 4, sampai dengan staf di seluruh OPD Pagar Alam adalah merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan kegiatan untuk mendukung prioritas pembangunan. Dalam kesempatannya, Alfian juga menyampaikan berdasarkan evaluasi di tahun sebelumnya, progres pelaksanaan pembangunan yang sudah dilaksanakan mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2020 Kota Pagar Alam ikut terdampak pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Alfian juga menekankan mengingat saat ini RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018 hingga 2023 memasuki tahun ketiga, maka diharapkan untuk dapat menyegarkan semangat, tekad, dan komitmen bersama untuk lebih meningkatkan kualitas kerja dan kinerja sehingga dalam melaksanakan proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat diselesaikan. Dari Kota Pagar Alam, reporter Hani melaporkan untuk Suara Nusantara. Radio Seganti Setungguan di penghujung tahun 2020, Kabupaten Lahat musnahkan ribuan botol minuman keras. Dan berita ini disampaikan oleh reporter Ade. Di penghujung tahun 2020, Kabupaten Lahat musnahkan ribuan botol minuman keras. Pemerintah Kabupaten Lahat melalui Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pemadam Kebakaran di Markas Besar Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas, dan Pemadam Kebakaran Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pagar Agung, Kecamatan Lahat, telah memusnahkan ribuan minuman keras. Pelaksanaan pemusnahan minuman beralkohol hasil kegiatan penertiban tim pemerintah Kabupaten Lahat tahun anggaran 2020 sebanyak 1.220 botol dari berbagai jenis minuman keras. Giat ini dihadiri oleh Wakil Bupati Lahat Haji Haryanto, Kapolres Lahat AKBP Ahmad Gusti Hartono, dan Dim 0405 Letkol Kavaleri Sawab Al-Amin, dan Subdenpom, serta jajaran anggota Satpol PP Linmas Damkar, dan undangan lainnya. Dalam laporannya, Kasatpol PP Linmas dan Damkar Fauzan Khaweri mengatakan bahwa pemusnahan minuman beralkohol ini merupakan hasil operasi pekat dan cipta kondisi di Kabupaten Lahat. Botol-botol pemusnahan berisi minuman beralkohol sesuai Perda merupakan jenis minuman yang dilarang beredar, sehingga disita dan dijadikan sebagai barang bukti dan dimusnahkan bertepatan pada hari pergantian tahun 2020 ke 2021. Fauzan juga menambahkan bahwa adanya peredaran minuman beralkohol akan berlanjut pada tahun 2021 dengan menindak tegas sentra peredaran minuman keras ini. Sementara Wakil Bupati Lahat dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini adalah hasil kerja yang baik dari satuan dalam menjalankan tugasnya. Apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Perda Pemkab Lahat, dan ini adalah bukti dari kinerja yang telah dilaksanakan selama ini. Serta Wakil Bupati pun berharap tahun depan tidak ada lagi pemusnahan barang bukti minuman keras beralkohol, karena yakin masyarakat Kabupaten Lahat akan menyadari dan merasakan sendiri bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol bagi kesehatan dirinya dan keluarga. Saya Ade, LPPL Radio Seganti Setungguan FM, Kabupaten Lahat melaporkan untuk Suara Nusantara. Sahabat Nusantara, terima kasih Anda telah menyaksikan Suara Nusantara edisi ke-87.
yang disiarkan langsung oleh LPPL Radio dan Televisi seluruh Indonesia dan diproduksi oleh LPPL Radio dan TV Wiba Mukti Kabupaten Bekasi. Sampai berjumpa di Suara Nusantara di edisi selanjutnya.